Pengetahuan tertinggi yang dipegang oleh para leluhur Nusantara adalah meninggalkan dunia sebelum meninggal dunia, yang dijabarkan dengan laku seperti Rilo Narimo teman, budi luhur dan sabar. Sebenarnya yang dinamakan Rilo itu adalah keikhlasan hati dalam menyerahkan semua hak milik, wewenang, dan semua hasil perbuatannya kepada Sang Pencipta dengan legowo. Karena mengingat semua itu ada dalam kekuasaan yang maha kuasa, maka harus tidak ada masing-masing yang membekas di hatinya. Orang yang memiliki watak Rilo tidak pantas kalau mengharap-harapkan keuntungan pekerjaannya, apalagi jika sampai susah dan mengeluh terhadap semua cobaan yang lumrah disebut sengsara, penghinaan, fitnah, kehilangan harta, derajat dan duka. Kita, orang Rilo yang tidak mempunyai kehendak akan penghormatan dan pujian, apalagi iri serta dengki. Orang yang bersih itu mempunyai watak tidak terikat oleh barang yang bisa rusak, tetapi bukan orang yang meninggalkan kewajiban hidup. Narimo itu banyak pengaruhnya terhadap ketenteraman hati dan bukan berarti orang yang malas bekerja, tetapi juga narimo impandum atau konaah. Apa yang sudah terpegang oleh tangannya dikerjakan dengan senang hati, tidak murka dan serakah. Narimo itu tidak mengharapkan hak milik orang serta tidak iri dengan kesenangan orang lain. Maka orang yang narimo itu biasa disebut bersyukur kepada Tuhan. Panarimo itu salah satu harta yang tidak. Maka siapa yang mencari kaya, usahakanlah dalam panarimo. Orang yang narimo itu untuk hidupnya, karena dia menang dalam perubahan zaman. Perlu diketahui bahwa kehidupan di dunia merupakan cokro manggilingan mongso yang serba berubah. Teman itu makna yang baku adalah menepati janji atau ucapan sendiri, baik yang sudah dilahirkan atau pun yang masih tersimpan dalam niat. Orang yang tidak menepati kata hatinya sama halnya dengan menipu diri sendiri. Sedang kata hati yang sudah diungkapkan bila tidak ditepati berarti kebohongan yang disaksikan oleh orang lain. Sesungguhnya orang yang tidak bisa dipegang perkataannya termasuk golongan orang munafik. Sabar merupakan perbuatan utama yang harus dimiliki setiap orang. Semua agama menceritakan bahwa Tuhan mengasihi orang yang bersifat sabar. Sabar berarti momot, kuat imannya, luas pengetahuannya, tidak picik pandangannya, sehingga layak untuk diumpamakan sebagai samudera pengetahuan. Dia sudah tidak lagi membedakan antara emas dengan tanah, liat kencana dan lingko, kawan dan lawan dianggap sama saja. Diibaratkan sebagai samudera karena muat diisi dari semua aliran sungai. Dari mana saja kesabaran dapat diumpamakan sebagai jamu yang pahit sekali rasanya, yang hanya kuat diminum oleh orang yang kokoh pribadinya. Tetapi jamu itu membuat diri menjadi sehat. Budi luhur berhubungan dengan manusia yang selalu berusaha untuk melakukan hidupnya dengan segala perilaku serta sifat-sifat yang dimiliki oleh Yang Maha Kuasa. Misalnya adil, penyayang, pengampun dan kelima dasar bertindak tersebut merupakan sikap hidup yang banyak dihayati dan diamalkan oleh leluhur Nusantara. Rilo sama dengan Islam, maka kelima prinsip-prinsip hidup itu sebenarnya qanaah, teman, amanah, sabar sama dengan ikhlas. Narimo, sabar, budi luhur sama dengan akhlakul karimah. Tentang budi luhur, leluhur Nusantara menyebut budi dengan daroh yang berarti permata yang bersinar beraneka warna, merupakan perhiasan zat dan menjadi pintu atma. Budi bernama akal pada hakikat hanya satu, tetapi diberi 5 nama, yakni budi maknawi, yakni hati maknawi artinya perwujudan budi. Budi sanubari, yakni hati sanubari artinya perwujudan budi. Budi suedo, yakni hati suedo artinya titian hati menjadi ibarat keadaan. Budi fuad, yakni hati fuad yaitu titian jantung. Dinamai pula budi zaki atau hati zaki artinya hati suci, ibarat awasnya budi. Budi siri, yakni hati siri artinya hati yang jernih ibarat perasaan budi. Leluhur Nusantara membuat peribahasa yang bisa dipakai sebagai tuntutan budi luhur. Pakaian kotor dan kuat dapat ditutup dengan tingkah laku sopan dan menarik. Kekeliruan kata-kata dapat dihilangkan dengan perkataan manis atau mau mengalah dalam tutur kata. Cacat badan yang membuat kecewa dapat ditutupi dengan sifat ramah. Keturunan orang rendah dapat ditutupi dengan watak dermawan, ikhlas serta menepati kata yang telah diucapkan.